Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Oppo F11 Oppo F5 ya. Ini Oppo F5 kendala LCD. Ya, jadi LCD-nya berbayang-bayang. Ya, dari bentuknya ini Oppo F5 ya. Jadi user bawa HP ini dengan kondisi LCD-nya berbayang. Ini LCD ori ya, masih orinya teman-teman. Jadi belum pernah bongkar, kata usernya. Belum pernah bongkar. Terus apa ya? Agak sedikit. Nah, ini kan udah ada nih bayang-bayang, kayak muncul logo di bawah ini. Ya, terus nah ini bisa lihat ya teman-teman, berbayang-bayang seperti ini. Ini LCD ori ya teman. Ini kayaknya ketekan atau mungkin kalau jatuh kemungkinan jatuh, cuman nggak pecah ya, berbayang-bayang. Nah, kedip-kedip bayang ada bayang-bayang menu icon, apa namanya, shortcutnya. Nah ini kalau ini ada bercak ya, bercak putih. Ini seperti ketekan ya, kelihatan ini seperti ketekan. Untuk sentuhan sebenarnya masih normal ya teman-teman ya, sentuhan normal. Cuman ya ini karena layarnya kayak gini jadi nggak nyaman matanya, jadi minta diganti. Untuk saya tawarkan ini LCD-nya yang ya namanya LCD gantian, nggak ada yang ori ya teman-teman ya. Kalau mau ori ya ke service center. Jadi buat teman-teman yang punya HP kendala LCD apapun merek HP-nya, kalau di tempat servis itu jangan jangan berharap benar-benar ori gitu, karena memang nggak ada. Kalau di toko spare part itu nggak ada yang ori 100%, itu nggak ada ya, ori KW adanya. Kenapa ya? Karena memang nggak stok ya, dan yang ori benar-benar original itu hanya didistribusikan ke service centernya saja. Jadi kalau mau yang benar-benar orinya ya ke service center. Kalau di teknisi ya pasti bukan original 100% KW, tapi ya mudah-mudahan KW-nya itu yang bagus ya. Oke, ini kita buka. Jadi dengan bantuan tool untuk buka backdoornya, hati-hati untuk fleksibel fingerprint ya teman-teman. Ini balik saja jadi biar lebih ya kelihatan ya teman-teman, masih segel. Untuk bautnya belum pernah dibongkar, berarti memang LCD ini belum pernah bongkaran. Bagian bawah juga masih ori. Nah, untuk HP yang sudah pernah dibongkar atau enggak, memang kalau yang teknisinya bisa nyopot bagian segelnya ya mungkin bisa aja teman-teman ya. Jadi segelnya diangkat pakai pinset, tapi jarang karena ketika diangkat pasti sobek. Nah, ini kalau ini masih utuh ya, masih utuh di baut. Oke ya, ini untuk buka fleksibel fingerprint. Jadi buat teman-teman yang mau bongkar HP tipe ini atau sejenisnya, hati-hati di bagian fingerprint yang di belakang fleksibelnya, karena nggak terlalu panjang, takutnya kalau dibuka paksa tarik itu bisa putus. Ini saya hati-hati untuk bukanya karena yang ngeri fleksibelnya ya, takutnya putus nanti. Ini ada penguncinya di bagian konektor, bagian atasnya itu ada penguncinya. Nah, ini kita angkat. Jadi ada pengunci untuk ya supaya aman ya.
Oke, baru bisa diangkat. Ya, untuk jadi seri Oppo F5 ini termasuk HP keluaran lama ya, teman-teman. Sekitar tahun 2017 atau 18 ya, kurang paham. Mungkin teman-teman yang paham bisa komentar di kolom komentarnya. Oke, ini saya buka bautnya. Jadi untuk penggantian LCD ya, sebenarnya lumayan gampang ya teman-teman. Kalau yang berani bongkar gitu, terus hati-hati untuk bongkarnya, ya pasti bisa. Intinya kalau pasang LCD harus perhatikan di bagian framenya, ya harus bersih dari sisa lem. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai ada lem yang masih menempel bekas-bekasnya. Dibersihkan sebersih mungkin supaya LCD yang nanti dipasangkan bisa rapet. Nah, untuk spare partnya sendiri ini kemarin tadi sudah sempat saya tanyakan ke toko spare part yang ada di sini. Ini ada ya, stoknya ada. Nah, untuk mereknya macam-macam, ada yang Incel, ada yang Mito ya, dan yang lainnya. Nah, ini ya teman-teman yang saya bilang tadi, kalau bisa ngangkat bagian segelnya ya, nah ini bisa keangkat, terus tempelkan. Nah, jadi ketika memasang bautnya lagi, tempelkan lagi. Jadi seolah belum pernah dibongkar. Tapi ini kayaknya masih ori karena kelihatan dari LCD-nya bagian sisi-sisi framenya ya itu masih rapat banget. Ya, rapat tuh dalam arti nggak ada bekas lem yang baru gitu. Biasanya kalau LCD sudah gantian itu pasti kelihatan ada lem sisanya, walaupun dikit pasti ada. Ya, untuk awal-awal kita cabut dulu fleksibel baterai ya. Jadi supaya nggak ada arus yang masuk, jadi baterainya kita copot terlebih dahulu. Jadi buat diperhatikan juga buat teman-teman yang nyabut fleksibel atau konektor, usahakan baterainya dulu, karena kalau langsung LCD dikhawatirkan nanti masih ada arus, terus ketika cabut LCD langsung itu bisa short, karena saya pernah mengalami itu di seri yang lain. Nah, itu ya karena human error ya, jadi kurang pengetahuan juga, baru awal-awal juga pas dicabut ada error gitu. Nah, ini rada susah ini. Jadi untuk pelepasan LCD ini sebenarnya nggak perlu ngangkat mesin ya teman-teman. Ini karena mau saya angkat aja biar saya mau ngelihat apakah sudah pernah dibongkar atau belum. Bagian kameranya agak nyangkut ya teman-teman. Ya, masih benar-benar masih segel. Untuk mesin juga belum pernah diotak-atik. Jelas ya, karena tadi masih ada segel di baut, belum pernah bongkar. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Ini saya langsung belanjakan untuk LCD-nya ya, supaya bisa langsung dieksekusi. Oke, sekian dari saya. Like jika suka video ini ya, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.